Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rizal, NIM F1C118037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi fermentasi saya yang berjudul fermentasi enzim kitinase. Baik, sebagai pendahuluan, enzim adalah molekul protein kompleks yang dihasilkan dari sel hidup dan bekerja sebagai katalisator dalam berbagai proses kimia. Kitinase adalah enzim yang dapat mendegradasi kitin menjadi N-asetilglukosamin yang dilakukan oleh organisme kitinolitik dengan melibatkan enzim kitinase yang berasal dari kelompok bakteri dan jamur. Mikroorganisme kitinolitik merupakan kelompok mikroba penghasil kitinase yang dapat mendegradasi senyawa kitin. Mikroba tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber lingkungan seperti tanah, laut, danau, kolam, tempat pembuangan limbah udang, dan sebagainya. Kitin memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, antara lain dalam industri pangan, farmasi, kosmetik, kedokteran, dan lain-lainnya. Banyak penelitian yang membahas tentang isolasi, screening, dan karakterisasi enzim kitinase dari berbagai sumber untuk mengatasi masalah limbah seperti limbah udang. Selanjutnya, mikroba yang digunakan dalam produksi enzim kitinase adalah jamur Trichoderma sp. Jamur ini merupakan kingdom dari fungi, divisi Ascomycota, kelas Detromycetes, ordo Monilialis, famili Moniliaceae, genus Trichoderma, dan spesies Trichoderma sp. Jamur Trichoderma sp memiliki ciri-ciri yaitu pertama, mycelium bersepta, konidioforanya bercabang dengan arah yang berlawanan, konidia bulat atau oval dan satu sel melekat pada satu sama lain dan berwarna hijau terang. Fungi kitinolitik yang menghasilkan enzim kitinase diklasifikasikan pada 7 genus, antara lain Aspergillus, Penicillium, Trichoderma Paesylomices, Sporatricum, Beoria, dan Mucor. Mekanisme mikroparatisme pada Trichoderma sp belum diketahui secara lengkap, namun ekspresi enzim ekstraseluler pengurai dinding sel terbukti memiliki peranan kunci dalam proses penghambatan patogen atau penyakit pada tumbuhan. Enzim ekstraseluler yang dikeluarkan dapat berupa enzim kitinase, menurut penelitian dari Octaviani dan kawan-kawan pada tahun 2015. Selain itu, berdasarkan riset dari beberapa peneliti menemukan bahwa produksi enzim kitinase dapat diperoleh dari jamur Trichoderma sp. Kitinase ini merupakan enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh jamur, bakteri, tanaman, dan hewan yang berperan penting dalam pemecahan kitin. Produk turunan kitin seperti kitinoligosaccharidia memiliki aktivitas melawan oksidasi, meningkatkan kekebalan yang sangat membantu untuk pengobatan AIDS, kanker, jantung, dan penyakit darah, serta dapat diaplikasikan pada makanan, obat-obatan, dan produk kosmetik. Produk turunan kitin seperti karboksimetilkitin dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan benang operasi. Monomer dari kitin yaitu N-asetil-D-glukosamin dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk mengontrol kadar gula dalam darah, sebagai suplemen antiinflamasi, dan pengobatan osteoartritis. Selanjutnya, prinsip fermentasi. Yang pertama, bebas kontaminan. Alat-alat yang akan digunakan pada proses pembuatan medium dan proses fermentasi harus disterilisasi terlebih dahulu untuk mencegah terjadi kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil dari fermentasi. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan menggunakan autoclave. Komposisi medium pertumbuhan. Medium fermentasi yang digunakan berupa substrat kitin dengan komposisi medium cair. Proses analisa diperlukan
Substrat yang akan dikonversi menjadi glukosa oleh enzim kitinase. Substrat yang digunakan adalah kitin dari cangkang udang yang telah ditreatment menjadi larutan koloidal kitin. Adapun susunan nutrisi dalam pembuatan media yaitu yang pertama kalium nitrat dengan berat atau volume 15 gram, kalium dihidrogen fosfat 7,5 gram, magnesium sulfat pentahidrat 3,75 gram, cangkang udang 16,04 gram, dan dapar sitrat fosfat 1,5 liter. Selanjutnya penyiapan inokulum. Proses fermentasi secara tidak spontan karena fermentasi dalam pembuatannya tambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Kultur atau proses fermentasi dilakukan secara solid state fermentation atau SSF yang sangat baik digunakan pada jamur. SSF ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu medium relatif sederhana, ruang untuk peralatan fermentasi relatif kecil karena air yang digunakan sedikit, dan inokulum yang dapat disiapkan secara sederhana dan lainnya. Selanjutnya, pemurnian produk. Purifikasi atau pemurnian merupakan tahap penting dalam bioproses. Untuk mendapatkan enzim dengan kualitas tinggi harus melalui proses purifikasi bertahap, antara lain ekstraksi, pemisahan enzim seperti presipitasi, sentrifugasi, dialisis, dan filtrasi. Pemurnian enzim dengan kolom kromatografi dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel atau molekul, muatan listrik, afinitas, suhu, densitas, dan solubilitas. Selanjutnya, penyiapan mikroba. Yang pertama, pembuatan media. Pembuatan media dilakukan dengan dicampurkan koloidal kitin, kalium dihidrogen fosfat, magnesium sulfat pentahidrat, yeast ekstrak, pepton, baktotripton, natrium klorida, amonium sulfat, dan agar ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Selanjutnya dihomogenkan dengan magnetic stirrer, dipanaskan hingga larut, dan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atmosfer sehingga diperoleh media agar kitin. Selanjutnya, pembuatan starter. Yang pertama, diinokulasi jamur dari media agar miring secara aseptik ke dalam Erlenmeyer berisi 150 media produksi enzim. Disterilisasi komposisi media starter dari media produksi menggunakan autoclave. Didinginkan hingga sama dengan suhu ruang. Selanjutnya, starter diinkubasi dan diaduk menggunakan shaker pada suhu ruang sehingga diperoleh starter yang siap diinokulasi ke dalam bioreaktor. Tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi. Media fermentasi beserta nutrisinya dimasukkan ke dalam bioreaktor. Disterilisasikan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius, lalu dinginkan hingga sama dengan suhu ruang. Medium siap diinokulasi dengan suspensi spora Trichoderma sp. Dilakukan setting pengaduk dan laju aerasi. Fermentasi dilakukan secara batch pada suhu ruang sehingga akan diperoleh hasil fermentasi. Jenis fermentasi. Fermentasi enzim kitinase dilakukan secara aerob karena sebagian besar jamur bersifat aerob yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Suplai oksigen dalam medium pertumbuhan dapat dilakukan dengan agitasi. Menurut Kovnavec dan kawan-kawan pada tahun 2005 bahwa jamur Trichoderma sp dapat diperoleh pada media yang aerob maupun anaerob. Proses produksi kitinase dari jamur Trichoderma sp dipengaruhi oleh proses aerasi dengan memanfaatkan senyawa organik kitin pada cangkang udang. Metabolisme. Trichoderma sp memiliki potensi untuk memproduksi metabolit sekunder yang bersifat antibiotik, yaitu viridin dan trichomidin.
Viridin dan trikomedin dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan jamur yang lain. Metabolit sekunder Trichoderma sp sebagai salah satu sumber senyawa penting untuk pengembangan senyawa antimikroba. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa model peran kitinase dalam mikoparasit. Kitinase disekresikan ke dalam media dan terlibat dalam peristiwa kitinolitik yang berbeda, tergantung pada aksesibilitas substrat. Fungsi biologis kitinase meliputi mikoparatisme yang bersinergi dengan metabolit sekunder dan enzim lain, degradasi kitin eksogen, dan remodeling dan daur ulang dinding sel jamur itu sendiri. Aksesibilitas hifa jamur digambarkan oleh trombosit biru yang menunjukkan potensi pelapisan polimer dinding sel dengan zat pelindung atau cara lain untuk perlindungan dinding sel. Selanjutnya, desain bioreaktor. Bioreaktor adalah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan. Reaksi biokimia yang melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif atau enzim dari organisme tertentu. Pengadukan perlu diperhatikan agar cairan dalam bioreaktor dapat tercampur secara merata atau homogen. Untuk bioreaktor aerob biasanya digunakan kombinasi Sparger agitator sehingga pertumbuhan berlangsung dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.